Halo Pak Rizwan dan teman-teman, kami dari kelompok 15 dari kelas Filsafat Ilmu Pengetahuan akan mempresentasikan prinsip dari Feyerabend tentang Anything Goes. Di mana kelompok 15 beranggotakan Almira, Amalia Rafika, Febrita Marina, Jana Mumtaza, dan saya sendiri Indah Mumpuni. Paul Feyerabend pernah berbicara bahwa the only principle that does not inhibit progress is anything goes. Di mana menurut Paul Feyerabend, prinsip anything goes atau hipotesa apapun boleh dipergunakan adalah satu-satunya prinsip yang tidak menghambat perkembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya outline pembahasan kali ini adalah yang pertama timeline singkat teori-teori ahli, yang kedua biografi Paul Feyerabend, yang ketiga, perbedaan pandangan Feyerabend dan Popper. Yang keempat, prinsip anything goes itu sendiri. Yang kelima, contoh teorinya. Yang keenam, kritik mengenai against method. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Selanjutnya kami akan menjelaskan timeline singkat beberapa aliran atau pandangan dalam filsafat ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah positivisme logis atau lingkaran Wiener, di mana dalam positivisme logis, ilmu yang menitik beratkan pada prinsip verifikasi atau pembenaran ilmiah melalui prinsip induktif, bertujuan untuk mencapai unified science. Selanjutnya ada rasionalisme kritis atau teori falsifikasi Karl Popper, yang nantinya teori falsifikasi ini akan disanggah oleh Paul Feyerabend. Di mana dalam teori falsifikasi, Popper menolak prinsip induktif yang dikemukakan oleh lingkaran Wiener. Melalui prinsip falsifikasi, di mana kebenaran ilmu pengetahuan akan muncul apabila ditemukan adanya kesalahan. Yang ketiga ada revolusi ilmu pengetahuan Thomas Kuhn, di mana Thomas Kuhn berpendapat bahwa ilmu itu adalah plural atau jamak. Selanjutnya dia menganut prinsip ketidaksinambungan. Yang keempat ada epistemologi anarkis karya Paul Feyerabend. Ilmu pengetahuan terkait dengan sejarah ilmu. Dalam hal ini, Feyerabend menganut prinsip anything goes yang akan kita bahas selanjutnya, di mana orang memiliki kebebasan menggunakan metode dalam kegiatan ilmiah sejauh memiliki argumen yang logis dan tepat. Dan selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Jana. Hello, my name is Jana, and I will be presenting about the biography of Karl Feyerabend, along with the differing views between Feyerabend and Karl Popper, who was his then mentor. The story about Paul Feyerabend starts in Vienna in 13th January of 1942. He started his journey in academia, primarily in the fields of physics, because he was so in love with the subject back in his high school days, and that he had good science teachers, which was why he was very comfortable with the field. And after high school, he started to find jobs in which there was a lot of openings for philosophy lecturers in very notable universities in the UK, and one of them being Bristol College. He got accepted in Bristol, and he didn't exactly have a background in this field, which was why studying philosophy was a necessity for him to teach other people. And he was very thorough in his study, because he didn't want to give a quality of education that was so-so to his students. And this is what led him to then become the prodigy of Karl Popper. So Feyerabend was the student of Popper, wherein Popper was studying falsification, and maybe it was because he was a student, he developed this critical thinking of Popper's ways and ideas, rather than just accepting it by face value, which is why in the next slide I will further elaborate on how he sees it differently to Popper's. And the book
that is against method, was written by him in 1975, in which it was very controversial. The usage of the word controversial is because it seems that Feyerabend was very he liked to contradict the existing ideologies, and one of his rants in his 1993 interview was on how he didn't agree with Aristotle and other notable philosophers that are already generally accepted by the general public. And alongside that, Feyerabend was very famous for his views on epistemological anarchism. As I have previously mentioned in the slide before, Karl Popper and Paul Feyerabend were both mentor and mentees respectively, wherein Feyerabend was notorious for contradicting both his mentors' views and other established philosophers. So with Popper, he primarily argued that using falsification, it would get the correct theory, and if there is a weakness of said theory, then it would immediately be classified as a failed or a failure of said theory. Meanwhile, Feyerabend conveys that there should be no need for the falsification method, which is the method wherein you find the faults in the theory, because it would be a better alternative to find or develop new theories rather than just canceling one thing in order to call the other theory to be better. This will be further elaborated by my friend Alma in the next slide. Halo teman-teman dan Pak Rizwan, nama saya Alma dan saya akan menjelaskan mengenai Against Method yang dituliskan oleh Feyerabend. Kritik Feyerabend terhadap ilmu pengetahuan ia tuangkan ke dalam buku Against Method yang ia terbitkan pada tahun 1975. Sesuai dengan judulnya, target yang ingin dituju oleh Feyerabend dalam buku tersebut adalah metode tertentu yang mereduksi kualitas pengetahuan menjadi sebatas aturan baku dalam ilmu pengetahuan. Feyerabend menekankan pentingnya kebebasan manusia untuk tidak terikat dalam sebuah metode baku. Epistemologi anarkis ini merujuk pada slogan Anything Goes yang merupakan semboyan Feyerabend dalam merumuskan bangunan pemikiran epistemologinya. Anything goes dalam hal ini dapat diartikan yaitu hipotesa apapun boleh dipergunakan, bahkan yang tidak dapat diterima secara rasional. Hal ini menurut Feyerabend merupakan satu-satunya prinsip yang mendukung kemajuan ilmu pengetahuan, karena prinsip ini menganjurkan pluralisme teoritis metodologis yang diyakini lebih kondusif bagi perkembangan pengetahuan. Feyerabend berpendapat bahwa ilmu pengetahuan bisa maju tidak hanya dengan proses induktif, sebagaimana halnya sains formal, melainkan juga secara kontrainduktif. Feyerabend melihat ilmu pengetahuan sebagai sebuah tindakan anarkis yang berlandaskan pada mitos dan klaim kebenaran yang berada di luar kemampuan ilmu pengetahuan itu sendiri. Feyerabend berpendapat bahwa metode rasional tidak dapat dipastikan menjadi metode ilmiah yang sempurna, karena metode ilmiah yang selama ini ada hanyalah sebuah ilusi. Prinsip dasar tentang tidak adanya metode yang dapat mendukung kemajuan sains disebut dengan epistemologi anarkis, yaitu sebuah gagasan yang bertujuan untuk membebaskan masyarakat dari segala bentuk ideologi, termasuk ideologi ilmu pengetahuan yang menjadi kritik Feyerabend itu sendiri. Feyerabend sendiri tidak menolak fungsi metode ilmiah dalam sains dan capaiannya. Ia hanya memformulasikan klaim atas validitas yang bersifat terbatas dari aturan metode dan memberikan justifikasi abstrak atas klaim tersebut. Aturan metodologi tidaklah bersifat tetap dan tak terbantahkan. Feyerabend, meskipun banyak disalahpahami, tidak berniat untuk menggantikan aturan metodologi tertentu dengan teori lainnya. Apa yang Feyerabend lakukan adalah sebenarnya untuk upaya menyadarkan masyarakat bahwa setiap teori, bahkan teori yang paling populer sekalipun, memiliki keterbatasannya masing-masing. Berbeda dengan alasan Kuhn dan Popper dalam mengkritik induksi, menurut Feyerabend, baik verifikasi dalam induksi atau falsifikasi Popper sama-sama tidak menghendaki fakta yang tidak konsisten dengan teori. Oleh karena itu, Feyerabend mengajukan kontrainduksi untuk mengatasi masalah kekurangan prinsip verifikasi dan falsifikasi. Prosedur kontrainduksi yang diajukan oleh Feyerabend bukan berarti cara untuk menggantikan induksi.
Menurut Fairbairn, kontrainduksi yang diajukannya merupakan standar kritik dari luar yang sangat diperlukan dengan tujuan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dikarenakan sulit untuk mencari standar kritik dari dalam ilmu pengetahuan itu sendiri. Fairbairn mengajukan hipotesis yang tidak konsisten dengan teori yang sempurna atau dengan fakta yang bahkan tidak sesuai dan tidak terukur. Kontrainduksi tersebut sangat penting untuk menjembatani permasalahan teori dan fakta kebenaran ilmu pengetahuan. Bagi Fairbairn, kontrainduksi yang ditawarkan ini masuk akal dan memiliki kemungkinan besar untuk berhasil. Oleh karena itu, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, kontrainduksi ini bertujuan untuk membuktikan bahwa sebuah metode yang sudah jelas, bahkan yang telah dianggap sebagai metode superior sekalipun, memiliki keterbatasan. Berikut adalah langkah-langkah kontrainduksi yang ditawarkan oleh Fairbairn. Pertama, melakukan kritik terhadap fakta kebenaran ilmu pengetahuan untuk memutuskan rantai dan konsep yang sudah mapan. Kedua, mengacaukan prinsip-prinsip teoritis yang paling masuk akal. Dan yang ketiga, memperkenalkan persepsi yang tidak merupakan bagian dari dunia persepsi yang ada. Slide selanjutnya mengenai contoh akan dijelaskan oleh teman saya, Febrita. Selamat sore, teman-teman. Saya Febrita akan menjelaskan mengenai contoh. Menurut Fairbairn, teori baru yang sedang dalam penelitian tidak harus terikat dengan poin-poin dari teori lama yang sudah ada, karena hal ini malah akan menjadikan teori lama bertahan lebih lama. Padahal penelitian dilakukan untuk mencari teori baru yang lebih benar dan berdasarkan kemajuan ilmu pengetahuan dari waktu ke waktu. Contohnya, pada tahun 1687, kita mengetahui bahwa hukum gravitasi ditemukan oleh Newton, dan Newton menyimpulkan bahwa benda dan planet akan bergerak pada bidang lurus jika tidak ada pengaruh dari gaya lain, seperti gravitasi. Namun pada tahun ke-1905, Einstein hadir dan mengkoreksi teori Newton tersebut, di mana di teori relativitas umum, menurutnya cahaya dapat dipengaruhi gravitasi. Lintasan cahaya dapat berbelok ketika melewati benda luar angkasa. Hal ini dapat terjadi karena ruang yang melengkung. Namun, tidak ada yang salah dari kedua teori tersebut, karena keduanya dapat digunakan sesuai dengan kondisi yang ada. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Amel. Pada slide kali ini, saya akan menjelaskan tentang kritik mengenai Against Method. Jadi, buku Against Method itu adalah buku yang diciptakan atau diterbitkan oleh Fairbairn. Buku ini pada masanya lumayan menuai kontroversi dan kritik juga dari filsuf dan ilmuwan lain. Jadi, singkat cerita, Fairbairn itu memang filsuf yang dikenal sebagai filsuf yang provokatif di masanya, karena dia itu selalu menentang atau melawan metode yang bertujuan untuk membuktikan keilmiahan dari suatu ilmu. Jadi dia itu biasanya bertolak belakang dengan metode yang bertujuan untuk membuktikan keilmiahan dari sebuah ilmu. Nah, buku Against Method ini kenapa bisa mendapat kritik, yaitu karena di dalam buku ini metode yang dilakukan Fairbairn itu dibilang tidak mengharuskan peneliti fokus pada teori yang sudah ada. Nah, padahal teori yang sudah ada itu menjadi pedoman di masa sebelumnya harusnya. Nah, makanya hal ini menjadi kontroversi bagi filsuf yang sudah ada sebelum Fairbairn. Jadi, kesimpulan daripada materi presentasi yang telah kami bawakan adalah pemikiran Fairbairn ini adalah sebuah kritik dari pemikiran absolut kaum neopositivism yang teguh dan meyakini bahwa untuk menentukan sebuah keilmiahan sebuah pengetahuan, yaitu melalui proses induksi berdasarkan data dan pengamatan. Oleh karenanya, Fairbairn mencetuskan teori anything goes dalam bukunya yang berjudul Against Method, yang berpandangan bahwa peneliti tidak harus terikat dengan teori terdahulu, dan peneliti dapat menggunakan hipotesis apapun. Kami dari kelompok 15 ingin mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kami sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua.